Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmada Indah Putri dari kelas MN 23M dengan NIM 2023 0080 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang risk dan return dalam mengambil keputusan investasi pada mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Baik, langsung saja masuk pada materi yang pertama. Dalam dunia investasi, dua konsep yang tidak dapat dipisahkan adalah risk atau risiko dan juga return atau keuntungan. Prinsip utama dalam investasi adalah high risk dan high return, yang berarti semakin besar risiko yang diambil, semakin pula besar potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Sebaliknya, jika risikonya kecil, maka keuntungannya yang didapat juga kecil. Contohnya, investasi saham memiliki potensi keuntungan yang besar, tetapi juga memiliki risiko tinggi karena harga saham dapat naik dan turun sewaktu-waktu. Sebaliknya, obligasi dan deposito termasuk dalam investasi dengan risiko rendah dan keuntungan yang lebih kecil. Obligasi memberikan bunga tetap, sedangkan deposito memberikan bunga yang sudah ditentukan dan relatif aman. Selanjutnya, salah satu indikator yang sering digunakan dalam menganalisis risiko dan keuntungan investasi adalah Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. IHSG ini mencerminkan kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan sering digunakan sebagai tolak ukur pasar saham Indonesia. IHSG ini dapat membantu investor untuk mengukur risiko sistematis dan menilai kinerja investasi. Analisis pergerakan IHSG ini dapat dilakukan menggunakan platform seperti TradingView, ChartNext, atau aplikasi sekuritas dengan menampilkan grafik dalam bentuk candlestick untuk melihat pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Risiko dalam investasi dapat dihitung menggunakan standar deviasi, yaitu ukuran statistik yang menggambarkan sejauh mana harga suatu aset atau nilai investasi menyimpang dari rata-ratanya. Semakin besar nilai standar deviasi, semakin tinggi tingkat risiko suatu investasi. Baik, ada langkah-langkah perhitungannya juga sebagai berikut. Yang pertama, hitung rata-rata min dari data harga saham. 2. Kurangi setiap nilai harga saham dengan rata-ratanya. 3. Kuadratkan hasil pengurangan tersebut. 4. Jumlahkan semua hasil kuadrat untuk memperoleh varian. Dan yang terakhir, akar dari varian tersebut merupakan standar deviasi. Ada pula rumus-rumusan umumnya adalah standar deviasi sama dengan akar E harga saham dikurang nilai rata-rata pangkat 2 per N. Jadi semakin besar nilai standar deviasi, semakin besar pula risiko investasinya. Selanjutnya, masuk pada return. Return adalah imbal hasil atau keuntungan yang diperoleh dari investasi, yang bisa berupa capital gain, dividen, atau bunga. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung return adalah: yang pertama, ada metode rata-rata aritmatik, yaitu menjumlahkan seluruh data return kemudian membaginya dengan jumlah data yang ada. Yang kedua, metode rata-rata geometrik, yaitu mengalihkan seluruh data return kemudian diakarkan berdasarkan jumlah data. Dan yang ketiga, metode standar deviasi, yaitu dengan mengukur seberapa jauh data return menyimpang dari rata-ratanya. IHSG juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menghitung return saham dengan memperhatikan pergerakan indeks tersebut dalam periode tertentu. Selanjutnya, risk dan return memiliki hubungan yang erat dan bersifat positif. Artinya, semakin tinggi potensi keuntungan yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung. Hubungan ini dapat dijelaskan melalui beberapa hal penting. Yang pertama, prinsip high risk, high return, yang berarti investasi dengan potensi keuntungan tinggi juga disertai dengan risiko tinggi. Yang kedua, adanya kurva risk return yang menunjukkan bahwa kenaikan tingkat return selalu diikuti dengan kenaikan tingkat risiko. Dan yang terakhir, terdapat dua jenis risiko dalam investasi, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak bisa dihindari dan mempengaruhi seluruh pasar, seperti perubahan suku bunga, inflasi, atau krisis ekonomi. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah risiko yang bisa dikendalikan melalui diversifikasi, seperti risiko dari perusahaan tertentu atau sektor tertentu. Selanjutnya, setiap instrumen investasi memiliki tingkat risiko dan return yang berbeda-beda. Investasi saham memiliki risiko dan return yang tinggi karena pergerakan harganya sangat fluktuatif. Obligasi memiliki risiko yang lebih rendah dengan return yang stabil karena adanya bunga tetap. Reksadana memiliki risiko dan return yang bervariasi tergantung pada jenis reksadananya. Sedangkan deposito merupakan investasi dengan risiko paling rendah dan keuntungan paling kecil karena dijamin keamanannya.
Selanjutnya, pengertian diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi untuk menyebar investasi ke berbagai jenis aset agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu instrumen saja. Dengan melakukan diversifikasi, kerugian pada satu aset dapat diimbangi oleh keuntungan pada aset lainnya. Strategi ini membantu investor mengurangi risiko tanpa harus mengurangi potensi keuntungan secara signifikan. Baik, masuk pada keseluruhan kesimpulan pada materi ini adalah pemahaman terhadap konsep risk dan return sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Seorang investor harus mampu menyeimbangkan antara potensi keuntungan dan risiko agar keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan keuangan dan tingkat toleransi risiko yang dimiliki. Dengan memahami cara menghitung risiko menggunakan standar deviasi, cara menghitung return, serta menganalisis hubungan antara keduanya melalui IHSG, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijak, terukur, dan sesuai dengan strategi keuangan yang diinginkan. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.